Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mari saya sanggah terlebih dahulu dari pihak lawan. Dewan juri yang terhormat, asumsi lawan itu salah. Mengapa? Karena lawan mengatakan hal ini tuh tidak baik secara moral karena prosesnya itu adalah dengan agresi militer, di mana agresi militer itu menginvasi wilayah-wilayah di Nusantara itu. Namun, mari kita lihat kembali tujuan dan motif awal Gajah Mada melakukan tindakan ini. Tujuan dan motif awal dari Gajah Mada itu sendiri adalah untuk melindungi dan juga mempersatukan untuk menjadi wilayah satu kesatuan supaya menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya Gajah Mada itu tahu bahwa wilayah Nusantara itu akan dijajah oleh bangsa yang lebih kuat, contohnya seperti bangsa Eropa. Dengan juri yang terhormat, masuk ke dalam beban pembuktian yang akan kami bawakan. Mengapa hal ini bisa terjustifikasi di sisi kami? Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat kembali di mana kerajaan kecil di zaman dahulu itu juga mau memperluas wilayah. Jadi bukan hanya kerajaan Majapahit yaitu Gajah Mada yang mereka ini hanya ingin memperluas, namun pada akhirnya sebenarnya kerajaan kecil itu juga mereka ini egosentris, di mana pada akhirnya mereka ingin memperluas wilayah mereka itu sendiri. Namun kerajaan-kerajaan dahulu di zaman dahulu itu mereka belum memiliki teknologi yang cukup luas sehingga mereka belum tahu bagaimana perkembangan dunia di luar wilayah mereka. Sehingga mereka itu belum tahu, Dewan Juri yang terhormat, bahwa dalam beberapa tahun ke depan pada akhirnya mereka akan dijajah oleh bangsa barat yang dimana bangsa barat itu lebih kuat, Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalam argumen yang akan saya bawakan yaitu justifikasi. Dewan Juri yang terhormat, mengapa hal ini bisa dibenarkan? Pada zaman dahulu dapat kita lihat di sejarah yang selama ini kita pelajari, bahkan bahwa sebenarnya Gajah Mada melakukan hal itu karena memiliki tujuan yang baik secara moral dan dapat terjustifikasi, yaitu karena Gajah Mada ingin melindungi dan menyatukan. Karena Gajah Mada itu tahu akan ada bangsa lain yang lebih kuat daripada bangsa di wilayah Nusantara itu sendiri, sehingga Gajah Mada itu ingin mempersatukan supaya mereka bisa melawan bangsa barat. Dewan juri yang terhormat, lawan mengatakan bahwa mereka menyesalkan adanya mosi ini. Namun kita lihat kembali di masa sekarang di mana sebenarnya Soekarno itu membangun Indonesia, namun Soekarno sebenarnya itu melihat dari pengalaman Majapahit dan juga Gajah Mada, sehingga dengan lawan mengatakan menyesalkan itu sama saja dengan mereka menyalahi adanya cita-cita Indonesia, karena pada akhirnya bangsa Indonesia sendiri itu berpatokan kepada Majapahit dan Gajah Mada itu sendiri. Berarti mereka akan menganggap bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu akan dianggap salah dan karena disesali oleh lawan. Hal ini akan berdampak baik karena pada akhirnya bangsa akan menjadi lebih kuat. Contohnya di mana di masa sekarang ini geopolitik itu sedang tidak aman dan juga banyak terjadi peperangan. Contohnya seperti Rusia dan Ukraina, Palestina dan juga Israel dan lain sebagainya. Hal itu justru bisa dari adanya warisan politik Gajah Mada itu sendiri, itu justru bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan yang ada di bangsa sekarang ini, terutama di ASEAN sendiri, di mana pada akhirnya negara-negara ASEAN atau negara bekas dari wilayah Nusantara itu sendiri, itu mereka membangun adanya organisasi di mana tujuannya negara-negara ASEAN tersebut itu bukan untuk kembali untuk saling menjajah, namun mereka membangun kerjasama supaya menjadi lebih kuat untuk melawan bangsa-bangsa lainnya. Namun di zaman sekarang ini kita tidak menjadi satu negara kesatuan, namun kita hanya menjadi satu wilayah yang sama, yaitu di wilayah negara Asia Tenggara dan juga dengan adanya negara ASEAN tersebut. Mari kita lihat kembali bahwa saya yakin bahwa masyarakat itu pasti khawatir bahwa sejarah itu tuh bisa menjadi sebuah pengulangan, di mana pada akhirnya masyarakat itu akan khawatir dan takut bahwa pengulangan
yang buruk itu justru akan terjadi seperti peperangan. Maka dari itu lahirlah organisasi perlindungan kerjasama, dan bukannya untuk peperangan, namun ASEAN ini hadir untuk membangun dan juga memaksimalkan adanya keamanan dari negara-negara ASEAN itu, dan juga untuk meminimalisir adanya peperangan. Dan adanya dari warisan politik Gajah Mada ini sendiri itu berdampak pada Indonesia pada akhirnya. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya katakan bahwa Soekarno itu pada akhirnya menjadikan Gajah Mada dan juga Majapahit itu menjadi inspirasi dalam mendirikan negara Indonesia kita. Dan saya bangga menjadi tim kontra. Terima kasih.